Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 sekolah dasar. Kita masuk kepada pelajaran yang kelima, yaitu hidup bersih dan sehat. Kita akan melihat apa itu arti bersih dan sehat. Baik Ananda semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, silahkan anak-anak ibu menyiapkan buku catatannya. Nanti ketika menonton video pembelajaran, tolong anak-anak ibu catat ya di buku catatannya hal-hal yang kamu anggap penting dan susah untuk kamu ingat. Hari ini kita akan mempelajari tentang bersih itu sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang beriman, yang bersih dan yang mensucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Bagaimana caranya kita menjadi orang beriman yang bersih dan mensucikan diri agar kita dicintai oleh Rasul sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dan sehat? Caranya adalah dengan membiasakan hidup bersih, maka kita akan menjadi orang yang kuat dan sehat. Lalu timbul pertanyaan di kepala kita. Bagaimana caranya kita hidup sehat dan bersih itu? Cara kita hidup sehat dan bersih itu ada yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan tempat, dan lain sebagainya. Coba anak ibu perhatikan di sini. Ada gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan pekarangan rumahnya. Ya, ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan agar kita hidup sehat dan bersih, yaitu membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua adalah gambar orang yang sedang berolahraga. Dilihat pada gambar itu satu anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anaknya 2 orang sedang melakukan olahraga pagi. Jadi untuk membuat hidup kita sehat, maka kita harus biasakan untuk berolahraga. Apalagi pada masa pandemi ini, kita disuruh untuk meningkatkan imun tubuh kita. Salah satunya adalah dengan berolahraga yang teratur. Selanjutnya gambar kita lihat itu adalah keluarga yang sedang makan. Salah satu cara kita untuk menjadikan badan kita sehat adalah dengan makanan yang bergizi dan sehat. Ya, kita harus meningkatkan imun kita pada masa meningkatnya virus corona ini dengan cara memakan makanan yang sehat dan bergizi dan teratur dalam makan. Selanjutnya juga kita harus istirahat yang cukup agar kesehatan kita menjadi lebih sempurna. Maka jangan biasakan untuk bergadang dengan hal-hal yang tidak perlu. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman. Bersihkanlah dirimu, sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Ada kata-kata yang sering kita dengar, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi anak-anak ibu, kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita. Ya, agar kebersihan itu menjadi kebiasaan bagi kita. Orang mukmin yang bersih akan sehat. Orang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjaga kebersihan, maka otomatis kita akan menjadi pribadi yang sehat. Ketika kita menjadi pribadi yang sehat, maka tubuh kita pun akan menjadi kuat. Ketika tubuh kita kuat, maka kita akan mampu untuk melaksanakan perintah Allah
dengan sempurna, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bersih, bagaimana caranya? Caranya tadi sudah kita bahas pada pertama, yaitu membersihkan lingkungan, membersihkan badan, membersihkan pakaian. Jadi badan kita ini harus kita bersihkan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mandi paling tidak 2 kali sehari. Yang kedua, dengan cara menggosok gigi. Ketika anak ibu baru bangun tidur, maka gosoklah giginya. Ketika anak ibu selesai makan, maka gosoklah giginya. Sehingga kebersihan mulut kita terjaga dan kita terhindar dari penyakit sakit gigi. Pakaian juga sebelumnya kuku. Nah, ini penting. Kalau di sekolah biasanya ibu akan periksa kukunya mana yang panjang. Sekarang anak-anak ibu di rumah, diharapkan kepada orang tua untuk selalu memperhatikan kuku anak-anak kita. Ketika kuku panjang, maka segeralah potong agar kuku kita menjadi bersih, dan ketika kita makan menggunakan tangan, kuman tidak ikut kita makan. Selanjutnya adalah pakaian. Pakaian kita harus bersih. Bagaimana caranya supaya pakaian kita bersih? Ya, pakaian kita harus kita ganti paling tidak 1 kali dalam sehari. Ya, setelah itu pakaian yang kotor dicuci. Jangan biarkan pakaian kotor menumpuk sehingga kuman bertebaran di mana-mana. Setelah selesai pakaian dicuci, dijemur, dan setelah kering, tidak lupa kita rapikan pakaian kita dengan cara disetrika. Dan begitu juga lingkungan sekitar rumah kita harus bersih. Maka kita harus menyapu rumah kita, mengepel lantainya, membersihkan kacanya dari debu, menyiang atau mencabut rumputnya, menyapu halamannya, membersihkan gotnya dan segala macamnya, sehingga lingkungan sekitar rumah kita menjadi bersih dan kita adalah menjadi orang yang menyukai hidup bersih. Selanjutnya, hidup sehat. Bagaimana caranya kita agar hidup sehat? Cara kita agar hidup sehat adalah makan dan minum yang teratur. Ya, kita makan 3 kali sehari, dimulai dari sarapan pagi, setelah itu makan siang, dan diakhiri dengan makan malam. Ya. Dan kita juga harus minum. Ya, kita harus banyak-banyak minum. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka kita harus menjaga kesehatan kita dengan memperbanyak minum. Dan juga memakan makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Ya. Apa itu makanan dan minuman yang sehat? Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Selanjutnya kita harus istirahat yang cukup. Ya. Paling tidak kita tidur selama 5 jam. Nah, jangan sampai kita begadang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah itu olahraga yang teratur, ibadah yang teratur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan suatu kegiatan ibadah yang bisa membuat tubuh kita sehat dengan melaksanakan gerakannya dengan sempurna, dan lain-lain. Banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita sehat dan bersih. Baik Ananda semuanya, sekarang kita akan coba untuk bertepuk tangan Islami, ya, untuk menyemangatkan pembelajaran kita hari ini, untuk menghibur anak-anak semuanya. Maka mari kita praktekkan tepuk tangan Islami. Ya, anak-anak ibu ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk anak sehat. Hidup bersih. Hidup sehat. Badan bersih. Badan kuat. Badan sehat. Berguna. Disayang sesama. Bisa anak-anak ibu? Ya, silahkan kamu praktekkan di rumah dengan orang tuanya. Jadi anak sehat itu hidupnya bersih, hidupnya sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna sehingga kita disayang oleh sesama. Ya, baik anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk tugas anak semuanya, ini silahkan nanti ayo berlatih ini Ananda kerjakan di rumah, tanda salin pada buku latihan PAI-nya. Ibu harapkan yang mengerjakannya adalah betul-betul Ananda.
Ini juga ajang kita untuk membaguskan tulisan kita, berlatih bagaimana tulisan kita supaya lebih baik ya. Ya, jangan minta tolong sama orang tuanya atau kakaknya atau abangnya untuk menuliskan. Anak-anak ibu yang menuliskannya sendiri pada buku. Bisa kan? Ya. Soal kita hanya 5. Silakan nanti anak-anak ibu tulis dan isi titik-titiknya. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang sudah menampingi anak kita belajar di rumah. Akhirnya saya sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.